Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfiana Fadila, NIM 25 akan menjelaskan tentang peralatan instalasi gawat darurat. Untuk alat yang pertama yaitu tensimeter digital. Tensimeter digital yaitu alat kesehatan yang berguna untuk mengukur tensi darah atau tekanan darah secara mudah, cepat, langsung, dan menunjukkan angka tensi dengan hasil yang akurat. Untuk mereknya memakai tensimeter digital Riaster Rimedic. Untuk spesifikasinya yaitu sistolik 60 sampai 270 mmHg, diastolik 30 sampai 170 mmHg. Total panjang tabungnya 122,1 inci atau 310 cm. Untuk tinggi disesuaikan dari 29,5 inci hingga 47,2 inci dan diameternya 20,8 inci. Untuk pengukuran dilakukan kurang lebih selama 30 sampai 40 detik dengan menggunakan baterai isi ulang dengan 200 pengukuran 12 jam. Waktu pengisian baterainya sekitar 8 sampai 12 jam. Untuk manset yang digunakan menggunakan merek nilon velcro yang bebas lateks dengan lapisan empuk. Panjang tabungnya yaitu 70 cm. Untuk alat yang kedua yaitu termometer. Termometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu tubuh dengan akurat pada bagian ketiak, telinga, dahi, dan tangan dengan menggunakan sinar inframerah untuk sensornya. Merek yang saya gunakan ini yaitu IT-122. Untuk spesifikasi yang pertama, melakukan operasi dalam suhu lingkungan 16 sampai 35 derajat Celcius. Akurasi kelembabannya kurang lebih 0,2 derajat Celcius. Untuk resolusi layarnya 0,1 derajat Celcius. Untuk kisaran suhu tubuh yaitu 32 sampai 42,9 derajat Celcius. Untuk melakukan pengukuran dengan cepat, daya mati secara otomatis dalam 30 detik. Fungsi alarm suara ketika mencapai 38 derajat Celcius. Untuk alat yang ketiga yaitu stetoskop. Stetoskop adalah alat bantu pemeriksaan yang umum digunakan. Alat ini berfungsi untuk mendengarkan suara dari dalam tubuh, salah satunya untuk mendengarkan suara detak jantung dan mendeteksi kelainannya. Untuk merek yang digunakan yaitu RK Sensitive Dual Membran. Spesifikasinya chispiece diameternya 52 mm, brass chrome plate, dual tube, terbuat dari bahan krom dengan permukaan tanpa pori. String dan tube memiliki dua saluran yang terpasang paralel. Tips ear yang ergonomis untuk telinga, sehingga super lembut dan memberikan hasil suara yang maksimal dan mengurangi kebisingan dan efisien dan nyaman digunakan. Untuk alat yang keempat yaitu patient monitor. Patient monitor adalah alat yang difungsikan untuk memonitor kondisi fisiologis pasien yang dilakukan secara real time, sehingga dapat ketahui kondisi fisiologis pasien pada saat itu juga dengan menampilkan parameter yang dibutuhkan dokter. Untuk spesifikasinya dari merek Mindray VS600 Patient Monitor and Vital Sign Monitor, yaitu ukuran displaynya 5,7 inci. Pada patient monitor terdapat parameter untuk memonitor NIBP, SpO2, denyut nadi, dan suhu. Pengoperasiannya dengan baterai dan listrik. Baterai beroperasi sekitar 11 jam. Terdapat pegangan untuk memudahkan pemindahan. Ukuran alatnya 24,3 x 13,4 x 12 cm. Layar yang tajam. Lalu baterai super Li-ion memberikan 22 jam. Portable, minimalis, dan mudah dibawa kemana-mana. Yang selanjutnya yaitu elektrokardiografi atau ECG.
Elektrokardiografi atau ECG yaitu alat yang difungsikan untuk pemeriksaan atau mengukur dan merekam aktivitas listrik jantung. Untuk merek yang digunakan yaitu BTL-08 SD3 ECG. Spesifikasinya portable, minimalis dan mudah dibawa. Printout kertas lebarnya 58 mm, bisa baterai atau listrik. Dapat dikoneksikan ke software BTL CardioPoint, upgrade diagnostik, termasuk analisis dan teks interpretasi. Dimensi layar menggunakan digital, menggunakan tipe kertas roll, pengaturan filter utama 50-60 Hz, waktu pengisian baterainya maksimal 3 jam. Untuk alat yang selanjutnya yaitu defibrilator, yaitu alat yang difungsikan untuk pertolongan pada saat orang mengalami gagal jantung atau berhenti berdetak, atau sering disebut dengan fibrilasi ventricle, di mana jantung bergetar namun tidak berhasil memompa darah. Untuk mereknya menggunakan Benehart D3. Untuk spesifikasinya yaitu desain yang ringkas, dapat memonitoring defibrilasi manual, AED, dan buzzer. Layar besar dan terang dengan 3 bentuk gelombang agar mudah menampilkan ECG dan SpO2. Basis energi bisa dinaikkan 360 Joule, daya baterai kuat, mendukung pemantauan yang kontinu. Defibrilasi kardioversi tersinkron dan AED dengan teknologi 2 tahap atau bipasik. Untuk alat yang selanjutnya yaitu infus pump. Infus pump adalah alat yang digunakan untuk memberikan cairan ke dalam tubuh pasien dalam jumlah besar atau kecil, dan dapat digunakan untuk memberikan nutrisi atau obat seperti insulin atau hormon lainnya. Untuk merek yang digunakan yaitu SK602 dengan spesifikasi yang pertama 3 mode kerja, time mode, wake mode, dan drop mode. Untuk yang kedua, microflow rate-nya 0,1 mm per jam dengan menggunakan layar TFT warna 3 inch yang mudah dibaca. Opsional drip sensor dan fluid heater. Direktori berbagai macam nama obat yang paling banyak digunakan. Transmisi data nirkabel dengan sistem pengawasan infus. Untuk alat selanjutnya yaitu suction pump. Suction pump yaitu alat yang digunakan untuk menghisap berbagai jenis cairan dalam tubuh. Contohnya darah, dahak, air liur, nanah, lendir, dan lainnya. Merek yang digunakan ini yaitu GEA Electric Suction Apparatur YB-DX23B3 dengan spesifikasi laju alirannya lebih dari atau sama dengan 40 liter per menit, input dayanya 250 VA, dan kekuatan vakumnya lebih dari atau sama dengan 680 mmHg. Dimensinya panjangnya 41 cm dikali 41 cm kali 77 cm dengan berat 19 kg. Dapat dengan mudah dipindahkan dengan roda. Untuk alat yang selanjutnya yaitu ventilator. Ventilator adalah alat yang digunakan untuk menunjang pernapasan agar pasien mendapatkan oksigen yang cukup. Untuk mereknya yaitu Viaire Bellavista 1000 ventilator. Untuk spesifikasinya digunakan oleh pasien remaja dan dewasa. Volume tidalnya 0 ml sampai 2500 ml. Laju respirasi 0 ppm sampai 200 ppm. Tegangan inputnya AC 100 volt sampai 240 volt, 50 sampai 60 Hz. Tegangan input DC-nya 24 volt atau 20 sampai 29 volt DC. Ukuran displaynya 13,3 inch. Tipe displaynya berwarna, Full HD dan touch screen. Daya baterainya 4 jam. Beratnya 12,8 kg. Mudah dipindahkan ke ruangan yang lain karena menggunakan roda.
mudah dalam pengoperasiannya, dan memberikan informasi yang baik. Untuk alat yang selanjutnya yaitu shearing pump. Shearing pump yaitu alat yang digunakan untuk mengatur proses penyuntikan masuknya cairan obat dalam tubuh pasien dengan ukuran tertentu. Untuk mereknya menggunakan TOP strip 5510 dengan tegangan input AC-nya 100 sampai 127 volt dengan frekuensinya 50 sampai 60 Hz pada area 100 volt dan AC 200 sampai 240 volt dengan frekuensi 50 sampai 60 Hz pada area 200 volt. Tegangan DC power supply-nya 9 sampai 15 volt dan tegangan input 0,1 ampere dengan area 100 volt dan 0,05 ampere dengan area 200 volt. Aplikasi shearing suntik dengan menggunakan TOP, Terumo, Nipro, GSM, Brown, BND, Monojack dengan ukuran 10 ml, 20 ml, 30 ml, dan 50 ml. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.